Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis bidang ya, P3K Guru tahun 2023. Subtes 1 kita akan membahas P3K Guru bidang pendidikan ilmu pengetahuan ya, atau guru IPA. Soal yang pertama, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran berbeda-beda. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang diberikan, guru dapat memanfaatkan media pembelajaran, misalnya alat peraga kerangka manusia untuk menunjukkan jenis tulang dan letaknya pada tubuh manusia. Fungsi media dalam pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, atau D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati oleh panca indera, atau E. Menampilkan objek yang berbahaya atau sukar diperoleh di lingkungan belajar. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya tentunya adalah D ya, yaitu menampilkan objek yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Kita cek jawabannya benar ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Bu Andini sedang merancang pembelajaran materi IPA dengan kompetensi dasar, menyajikan laporan hasil pengamatan dan percobaan yang memaparkan sifat-sifat cahaya. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik, mode PBL, dan metode eksperimen. Agar siswa siap menerima pembelajaran, manakah bentuk resepsi berikut ini yang tepat digunakan? A. Mendemonstrasikan sifat-sifat cahaya yang mengenai benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan pengamatannya. B. Mengorientasikan siswa tentang pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya-jawab tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. C. Siswa diminta untuk membaca teks informasi tentang pembiasan cahaya dari berbagai literatur, atau D. Menyampaikan penjelasan materi akibat pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengorientasikan siswa sebelum melakukan pengamatan, atau E. Guru membimbing prosedur pengamatan pembiasan cahaya dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Jadi, mengorientasikan siswa tentang pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya-jawab tentang pengalaman siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Kita cek jawabannya. Benar ya. Lanjut, soal yang ketiga. Pembelajaran pada materi hemat energi dengan kompetensi dasar membuat suatu model yang menggunakan energi listrik. Model lampu lalu lintas. Model pembelajaran yang digunakan adalah model cooperative learning dan direct intrusion yang melatih siswa memahami kinerja model lampu lalu lintas. Pak Arif berencana menggunakan metode ini untuk pembelajaran di kelasnya. Pada pertemuan awal, ia menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian dia memberikan pengetahuan deklaratif tentang potensi lampu lalu lintas. Potensi lampu lalu lintas ya, fungsi tiap komponen dan cara pembuatannya. Setelah melakukan kegiatan awal di atas, selanjutnya yang dilakukan Pak Arif adalah A. Mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan model lampu lalu lintas. B. Meminta siswa berdiskusi tentang kinerja model lampu lalu lintas, kemudian diminta siswa menyusun prosedur pembuatannya dan mempraktekannya. Atau C. Menjelaskan materi energi listrik termasuk ke dalamnya berupa energi listrik dalam model lampu lalu lintas. Atau D. Meminta siswa menjawab soal-soal latihan tentang perubahan energi listrik secara berkelompok. Atau E. Melakukan kegiatan pembuatan model lampu lalu lintas secara kelompok. Jawabannya adalah A ya, yaitu mendemonstrasikan langkah-langkah pembuatan model lampu lalu lintas. Benar ya. Soal yang keempat.
Seorang siswa diminta untuk mengamati perilaku kompas dan kawat berarus listrik yang didekatkan satu sama lain. Dari hasil percobaan diketahui jika kawat berarus listrik menyebabkan jarum kompas di dekatnya menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa A. Arus listrik memagnetkan kawat, B. Arus listrik memagnetkan jarum kompas, C. Arus listrik melemahkan medan magnet, atau D. Arus listrik menciptakan medan listrik, atau E. Arus listrik menciptakan medan magnet. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah E ya, arus listrik menciptakan medan magnet. Soal yang ke-5. Soal yang terakhir ya. Energi yang diperoleh dari proses respirasi anaerob dan menunjukkan asam laktat jauh lebih kecil dibandingkan dengan respirasi aerob. Hal ini terjadi karena pada respirasi anaerob adalah A. Tidak dapat memecah gula dengan sempurna, B. Terjadi proses metabolisme sempurna, C. Munculnya senyawa karbon reduktif, atau D. Terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif piruvat, atau E. Terjadinya oksidasi terminal melalui sistem redoks. Jawabannya adalah A ya, tidak dapat memecah gula dengan sempurna. Kita cek jawabannya. Benar ya. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan terkait soal kompetensi teknis bidang P3K Guru tahun 2023, di mana kita sudah membahas untuk guru ilmu pengetahuan alam. Ini bagian pertama ya, sub pertama. Nanti ada sub keduanya, kita bahas lagi di bidang selanjutnya. Demikian Bapak Ibu informasi dan video soal pembahasan yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.